Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita melanjutkan kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-9 dengan judul hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Ya, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Nah, di sini kita ingin mendapatkan hasil berupa, pertama, kita ingin memahami apa itu perilaku hormat kepada kedua orang tua. Yang kedua, kita ingin memahami apa itu perilaku patuh kepada orang tua. Yang ketiga, kita ingin memahami cara hormat kepada orang tua dan guru. Dan yang keempat, kita ingin memahami cara patuh kepada orang tua dan guru. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan pemahaman dan kemudahan di dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya, marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, kita masuki dulu perilaku hormat kepada kedua orang tua. Nah, ada sebuah ayat yang ingin kita jadikan dalil di dalam pelajaran kita kali ini, yaitu pada surat An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Surat An-Nisa ayat 36. Baik, yang ingin kita soroti adalah kalimat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a
wabil walidaini ihsana. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Wa'budu artinya taatilah atau sembahlah Allah, wa'budullah, sembahlah Allah. Wala tusyriku, dan janganlah kalian mensekutukan Allah. Wala tusyriku bihi syai'au, dengan apapun, ya, dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik, ya. Surat An-Nisa ayat 36. Nah, ada perintah untuk beribadah kepada Allah dan dilarang larangan untuk mensekutukan atau mensyirikkan Allah. Setelahnya ada kalimat perintah untuk melakukan perbuatan baik kepada kedua orang tua kita. Nah, anak-anak sekalian, ini maknanya apa? Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua diletakkan setelah perintah mentaati atau mengibadahi Allah dan menjauhi perilaku syirik, ya, menjauhi perilaku syirik. Baik. Nah, hal ini membuktikan kepada kita bahwa kedudukan kedua orang tua sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dan di dalam hukum agama kita, yaitu agama Islam. Maka selaku anak, hendaknya kita senantiasa menghormati dan mematuhi semua nasihat dan perintah orang tua sebagai wujud bakti kita kepada keduanya, baik itu orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Nah, perilaku durhaka kepada orang tua atau uququl walidain merupakan dosa besar. Ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, dia celaka, dia celaka, dia celaka. 3 kali Rasulullah mengatakan celaka, celaka, celaka. Lalu Rasulullah ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan berusaha berbakti kepada keduanya dengan sebaik-baiknya. Jadi kata Rasul, celaka, celaka, celaka. Nah, kalau sudah Rasulullah yang mendoakan, maka pasti terjadi, ya. Siapa yang celaka itu? Orang yang ada kedua orang tuanya, tapi dia tidak mau berbuat baik kepada keduanya. Baik, ya, 2 dalil tadi telah menjadi pengantar kita pada materi kali ini. Yang pertama surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian beribadah menyembah Allah atau beribadah kepada Allah, dan janganlah kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan hendaklah kepada kedua orang tua kalian berbuat kebaikan. Lalu yang kedua dalilnya adalah hadis Nabi dalam surah dikatakan celaka, celaka, celaka. Lalu ditanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan,
Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha untuk masuk surga dengannya atau berbakti kepada keduanya atau salah satunya. Hadis riwayat Sahih Muslim. Nah, kami sekalian, dua dalil ini cukup menjadi pengantar kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nanti kita lanjutkan kepada cara berbakti kepada kedua orang tua, ya. Cara berbakti kepada kedua orang tua. Nanti kita panjang lebar. Nah, ini pengantarnya saja. Mudah-mudahan bisa kamu simak, karena pada pengantar kali ini kita membacakan dua dalil, yaitu surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang kedua, celakalah. Ditanya oleh kepada Rasulullah, siapakah ya Rasulullah yang celaka? Apabila kalian mendapati salah satu kedua orang tua kalian dalam usia lanjut atau salah satu darinya, tapi kalian tidak berusaha untuk masuk surga dengannya, ya. Itu dua dalil, mudah-mudahan dapat kamu pahami. Sampai di sini dulu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.